Muhibi. Ya. Kalian kalau lewat lorong malam-malam tuh pasti mikir kemana-mana kan? Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pokoknya otomatis jalannya tuh jadi lebih cepat gitulah. Iya. Nah, gue pengen cerita tentang orang yang lewatin lorong rumah sakit malam-malam dan sendirian. Jadi kita sebut aja namanya itu Fauzan. Fauzan ini umur 18 tahun dan harus jagain kakeknya di rumah sakit karena lagi opname. Lokasi rumah sakitnya ini tuh di Jakarta dan kejadiannya sekitar tahun 2017. Pokoknya di saat kakeknya dirawat tuh, om, tante, bahkan bapak ibunya Fauzan gak bisa jaga malam buat kakeknya. Jadinya terpaksa si Fauzan tuh yang harus jaga shift malam. Dan keluarganya gantian, jadi pagi ke sore. Hari pertama kakeknya opname, Fauzan bantuin keluarganya untuk ngurusin administrasi sampai kamar kakeknya nanti. Untungnya kakek tuh dapat kamar yang berdua dan kosong tuh sebelahnya si kakek. Jadi Fauzan kalau nginep tuh bisa tidur-tiduran di kasur sebelah. Dia sih mikirnya kayak gitu. Cuma malamnya pas keluarganya udah pada pulang, kasur sebelah kakek tuh keisi sama pasien nenek-nenek yang sakit keras gitu Muhibi. Ya. Sekitar jam 10 pas Fauzan mau nyoba tidur pun, kasur sebelah si nenek ini tuh berisik banget, batuk-batuk terus gitu Muhibi, gak berhenti-berhenti. Di situ Fauzan resah banget gak bisa tidur dan kakeknya ya juga jadi keganggu kan. Posisinya karena bingung banget, Fauzan akhirnya keluar lah. Dia mau nyari suster untuk nanya apa bisa pindah kamar karena kakeknya tuh gak bisa tidur. Oke, terus? Tapi pas Fauzan keluar kamar, satu lorong tuh kosong Muhibi. Bahkan dia lihat ke meja suster aja gak ada orang. Akhirnya dia berusaha tuh nyari-nyari suster. Dia jalan terus nyusurin lorong rumah sakit. Dan pas dia sampai ke depan lift, ya udah tuh si Fauzan mencet tombol turun ke bawah buat nyari suster. Karena si Fauzan kan posisinya di lantai 3. Jadi liftnya kebuka dulu tuh di lantai 2. Oke. Dan karena males Muhibi, akhirnya Fauzan turun tuh di lantai 2 buat nyari si suster. Masuklah dia ke pintu rawat inap gitu. Jadi kalau di rumah sakit kan biasanya kayak ada pintu gitu kan, yang kalau dibuka tuh isinya lorong. Terus kanan kiri tuh ada beberapa kamar dan ada satu meja suster yang di tengah-tengah. Nah niatnya Fauzan tuh mau nyari suster lain di situ. Masuklah dia ke pintu itu. Tapi anehnya pas dia masuk dan lagi setengah jalan ke mejanya, tiba-tiba lampu satu lorong tuh mati Muhibi. Bingung banget tuh si Fauzan di situ. Berusaha lah dia tetap jalan dan nyalain flash HP. Pokoknya dia berusaha stay cool lah di situ. Pas udah mau sampai, di situ tuh ada suara yang kayak manggil Fauzan dari belakang. Suaranya tuh mirip banget sama suara kakeknya si Fauzan. Tapi yang aneh, suaranya itu tuh datang dari salah satu kamar di lorong lantai itu. Pas Fauzan mulai deketin kamar itu, suaranya tuh hilang dan lampu di lorong itu tuh nyala semua lagi. Karena panik dan takut tiba-tiba kejadian sesuatu sama kakeknya, si Fauzan ini akhirnya milih buat naik ke atas dulu. Terus pas sampai di atas, ternyata kakeknya Fauzan tuh alhamdulillahnya baik-baik aja. Tapi masih kebangun dan susah buat tidur karena si pasien sebelahnya ini tuh masih berisik. Akhirnya si Fauzan turun lagi buat nyari suster. Karena di lantainya dia tuh masih belum ada suster tuh, di meja susternya. Nah pas Fauzan turun ke bawah lewat lift lagi, dan pas dia nunggu liftnya tuh lama banget lah liftnya kebuka. Ada kali kira-kira 15 menit dia nunggu lift kebuka. Terus pas Fauzan udah mau turun lewat tangga karena nunggu lift kelamaan, tiba-tiba si liftnya tuh kebuka. Langsung turun lah si Fauzan lewat lift. Nah pas di lift, tiba-tiba harus berhenti lagi di lantai 2 karena mikirnya gak mau kelamaan kan. Fauzan turun lagi di lantai 2. Di situ suasananya tuh agak beda sama pas dia di lantai itu sebelumnya. Terus si Fauzan tuh tiba-tiba kayak nyium bau amis nyengat gitu dari beberapa kamar yang dia lewatin di lorong. Dan kondisinya tuh emang bener-bener kosong. Tapi karena udah terlanjur jalan, akhirnya si Fauzan tetap lanjut lah jalan. Terus pas sampai di meja suster tuh ternyata ada susternya di situ. Dan gak cuma satu, tapi ada beberapa suster juga yang jaga. Si Fauzan tuh mikir mungkin suster yang harusnya ada di lantai dia turun ke lantai bawah karena gabut. Akhirnya Fauzan bilang lah tentang si kakeknya ini yang mau pindah kamar karena keganggu sama pasien sebelahnya. Tapi suster di situ tuh bukannya nanggepin, malah diem dan nunduk ke bawah gitu, kayak lagi ngerjain sesuatu Muhibi.